Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Situmorang SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2506 01040. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kinerja saya yang saya laksanakan di kelas 7 dengan tema mensyukuri pemeliharaan Allah. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Nah, sebelum kita belajar agama Kristen, ada baiknya kita terlebih dahulu ngapain? Berdoa dan bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Bila kulihat bintang gemerlap, satu, dua, tiga. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru ilmu dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang masuk kepada kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, kami memulai pelajaran kami dengan berkatilah kami agar kami dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan. Bapa, bila bisa buat dengan Tuhan itu berarti dalam berkat yang itu. Dan yang berdoa kami dengan kamu berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita hari ini. Dan ibu mau, kita semua harus bergilir nanti untuk memimpin pujian pada saat mau memulai pelajaran. Baik itu pelajaran yang lain. Oke? Oke anak-anak ibu yang hebat? Oke, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ibu terlebih dahulu mencek absensi kita hari ini ya. Andreas Pandiangan. Hadir, Bu. Alfredo. Hadir, Bu. Oke, ibu lihat dulu semuanya ini. Oh, dan ternyata semua hadir. Ya, semua hadir ini kan? Ya, Nah, ibu mau tanya nih. Hari ini bagaimana kabarnya? yes, luar biasa. Oke, good. Nah, ibu mau tanya nih. Pembelajaran kita pada minggu lalu. Coba anak-anak ibu. Siapa yang tahu pembelajaran kita pada minggu lalu? Wah, hebat. Coba dulu. Apa pembelajaran kita pada saat minggu lalu? Allah memperbarui ilmu manusia. Oke, Allah memperbaharui hidup manusia. Dalam pembelajaran topik ini, kita diajak untuk memiliki keyakinan penuh bahwa Allah memelihara hidup manusia. Pemeliharaan itu bukan tentang hal-hal yang menyenangkan saja, namun ada banyak pembelajaran yang diberikan oleh Allah untuk mendidik dan membentuk orang-orang beriman menjadi manusia yang kuat, peka, dan mampu menghadapi motivasi pembelajaran kita hari ini adalah sebagai orang yang beriman, kita diyakinkan melalui pembelajaran ini untuk mengikut sertakan siapa? Allah dalam segala rencana dalam hidup kita. Dikaitkan dengan pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, tema pembelajaran kita hari ini adalah Manusia dalam pemeliharaan Allah. kita ada hari ini, kita bisa bernapas, kita bisa mengikuti pelajaran agama pada hari ini, itu semua karena berkat pemeliharaan Allah kepada Manusia. di dalam materi ini. Siapa
Nah, Tuhan menempatkan manusia Adam dan Hawa di taman Eden. Tuhan Allah bukan hanya menyelamatkan keluarga Nuh, bukan hanya menyelamatkan istrinya, anaknya, menantunya, ataupun cucu-cucunya, tapi Tuhan Allah menyelamatkan tumbuhan hewan-hewan. Nah, tumbuhan itu dan hewan-hewan itu adalah kelangsungan hidup manusia. Materi kita hidup bukti pemeliharaan Allah sudah saya. Sekarang tentang aspek pemeliharaan Allah. Yang ini dia. Sudah perhatikan aspek pemeliharaan Allah. Seperti aspek penyediaan. Mazmur 23 ayat 1. Coba baca. Siapa yang bisa membaca? Oke. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kedua, aspek penyediaan. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang bisa dapat membacakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketiga, aspek pelestarian. Terdapat di dalam Mazmur 36 ayat 7. Siapa yang dapat membacakannya? Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Oke. Nomor 4, aspek mengendalikan dunia. Terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Oke. Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Allah tempat perlindungan yang kekal, dosamu arti Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Oke, benar. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang Nabi Nuh. One day, Jehovah God came to Noah. Noah. The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make you an ark of gopher wood. Rooms shall you make me of, and chariots. Noah. My Lord. The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. And the rainbow seen today is proof of God's covenant with man. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, hal apa yang dapat kamu simpulkan? Kita akan membuat 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, sudah. Coba kita lihat soal untuk pembelajaran kelompok kita.
kehidupan sehari-hari. Ketiga, jelaskan contoh-contoh kerusakan alam akibat ulah manusia. Oke? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Sudah selesai? Sudah bisa kita presentasikan ke depan? Oke, sudah bisa kita presentasikan ke depan. Oke, kelompok pertama, silakan ke depan. Kami dan kelompok kami, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan kesimpulan tentang video tersebut. Melalui kisah Batranu, kita belajar bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang setia dan taat kepadanya. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan dan mengikuti perintahnya dengan setia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari berdiskusi kami. Bagaimana Allah memelihara hidupmu dan keluargamu dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini. Melalui kami bisa makan dan minum itu karena berkat Tuhan serta Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerjasama kami. Melalui kisah Batranu, contoh kerusakan alam yaitu longsor, banjir, dan gempa. Kami bisa hidup hari ini karena Allah. Kami dapat belajar, kami dapat minum, kami dapat makan, itu semuanya karena berkat dari Tuhan Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang video yang telah kami tonton. Bagaimana Allah memelihara hidupmu? Allah memberikan kami makanan dan minuman. Itu adalah salah satu bukti Allah memelihara hidup saya. Terus, jelaskan contoh-contoh kerusakan alam akibat ulah manusia. 1. Pengembangan liar yang berkurang dan contoh kerusakan lainnya yaitu longsor, banjir, dan tsunami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan 3 soal yang dikasih oleh Ibu Satika. Yang pertama, melalui kisah Batranu, kita bisa tahu bahwa manusia dipelihara oleh Allah, dapat dibuktikan oleh Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Allah dari peristiwa air bah. 2. Kami bisa berpikir
dan curahkan hujan. Tuhan kirimkan maknanya. Cukupkan hari demi hari, umatnya tak akan terlantar. Janji setianya tak pernah. Oke, keren, luar biasa. Doa percaya akan janji pemeliharaan Allah. Bapa yang setia, aku percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara anak-anak-Mu. Tak satu pun hal terjadi tanpa seizin-Mu. Walau badai datang, Engkau adalah perlindunganku. Ajarku untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya pada janji-Mu. Terima kasih untuk kasih pemeliharaanmu yang nyata setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan memilih soal nomor 2, yakni poster. Poster pada gambar ini adalah Tuhan Allah yang sedang memelihara segala ciptaannya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Demikianlah presentasi dari kami. Oke, naikkan dulu ke atas posternya, nak. Oke, bagus ya. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami kelompok 5 memilih soal nomor 2, yaitu gambar poster yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Kelompok kami mengambil tentang alam ciptaan. Indahnya alam ciptaan karena menurut kelompok kami alam ciptaan yang begitu indah merupakan karya ciptaan Allah yang paling indah. Inilah presentasi dari kelompok kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan untuk Pada presentasi ini kami akan mengambil soal nomor 1, yaitu puisi dan doa. Tangan Tuhan selalu menopang. Dalam lembah aku berjalan, aku takut kau bersamaku. Tongkatmu, ngadamu menunjukku, di tiap langkah kasihmu nyata. Tangan Tuhan tak pernah lelah menopang jiwa yang berharap. Doa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara hidupku. Di saat aku lemah, Engkau memberikan kekuatan. Di saat aku bingung, Engkau memberi petunjuk. Aku bersyukur karena penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Tolong aku untuk selalu percaya bahwa tangan-Mu bekerja dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Kami mengambil poster ini orang yang sedang berdoa dan memakan, karena makanan dan minuman merupakan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Coba ditunjukkan fotonya, posternya. Itu gambar apa? Orang berdoa sebelum makan. Itu adalah salah satu pemeliharaan Tuhan Allah kepada hidup kita. Oke, berikan dulu aplaus untuk Bapak. Oke, dan selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ini adalah lembaran bersiswa, bukan kelompok lagi ya. Kalau dikerjakan, ditulis namanya, kelas ya, dan soal-soalnya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya biar kita kumpulkan. Nah, dan saatnya mari kita kumpulkan tugas LKPD-nya masing-masing. Satu orang mengumpulkan ke depan ke kelompok. Dan kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah, sembari Ibu mengoreksi LKPD-nya, Ibu ingin bertanya buat anak-anak Ibu. Apa yang kamu dapat dalam pembelajaran hari ini?
Sembari Ibu menilai, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Oke. Lembar kerjanya sudah Ibu periksa dan puji Tuhan hasilnya luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu ingin anak-anak Ibu, apa yang kamu dapat? Dan apa yang kamu bisa paparkan dalam pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Oh, ada 2 orang. Siapa namamu, Nak? Deborah dan Nicola. Coba dari Deborah dulu. Yang saya dapat pada pembelajaran ini yaitu dalam hidupku Tuhan selalu memelihara hidupku, keluargaku, saudaraku, dan teman-teman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Coba dari Nicholas, coba Nak, berdiri dulu. Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu kita bisa hidup di situ karena Allah Dia mengatur dan memelihara kita. Kita sebagai tugas Dia mengerjakan dan mengatur hidup manusia. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk Nicholas. Semuanya anak-anak Ibu hebat hari ini. Luar biasa. Dan Ibu inginkan di minggu-minggu berikutnya seperti ini pembelajaran kita harus aktif dan bisa menyimpulkan dan merefleksikan apa yang kita pelajari. Dan saatnya Ibu mau bertanya dulu. Dari pembelajaran kita hari ini, masih adakah yang kurang paham, yang kurang mengerti? Oke, puji Tuhan. Nah, refleksi kita hari ini yaitu Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Meskipun demikian, Allah tetap setia memelihara manusia dan ciptaan lainnya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejatuhan manusia yang merusak hidupnya dan ciptaannya. Dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya tugas semua orang untuk menghargai dan memelihara hidup yang telah diberikan siapa? Tuhan. Bagi kita masing-masing. Bagi orang Kristen, memelihara kehidupan alam merupakan wujud ibadah dan syukur kita kepada Allah yang telah memelihara manusia dan seluruh ciptaannya. Oke, luar biasa. Dan saatnya kita akan pulang. Siapa yang memimpin doa kita sebelum pulang? Oke.